Katanya, Gen Z itu lebih berani speak up, frontal, dan ekspresif. Apa pendapat kalian soal ini? Benar, menurut gua Gen Z emang harus speak up dan ekspresif. Karena buat apa nutupin lagi atau mendem perasaan yang kayaknya harus gua keluarin deh gitu. Ngapain? Speak up, Gen Z speak up apa, friend? Nih, milenial. Dia sekali speak up nih. Reformasi. Lo speak up apaan ya kan? Rame, Gen Z tuh kalau misalnya speak up bisa ngebawa temen-temennya. Speak up apa tuh ini, friend? Temen hamil tuh baru speak up. Saya ini hamil karena my body, my choice ya kan? Kucing. Ya makanya itu dia, tapi kita bisa nge-build teman-teman kita bisa bikin klub-klub baru, kita bisa bikin apa kayak forum-forum baru, kita bisa kumpul-kumpul kayak gitu. Nah, speak up bareng-bareng. Lagian kalau misalnya memang kita perlu untuk ngebantu teman kita yang lagi tertindas atau gimana-gimana ya perlu speak up lah, nggak perlu ditahan-tahan lagi. Tapi speak up lo tuh nggak ada hasilnya, Pre. Nih, kata siapa? Gen Z kemarin, gara-gara Gen Z kemarin itu ada tuh postingan yang harus warna hijau sama pink. Iya, hijau itu pink tuh. gara-gara Gen Z. Yang warna jelek kan ya kan? Enggak. Jelek ah? Enggak. Nih, kalau milenial nih ya, kita speak up tuh kita menghasilkan. Contoh, hasil speak up-nya Nadiem Makarim dia bisa bikin Gojek tuh. Berapa ribu orang kerja? Udah lama. Iya, tapi kan milenial, friend, kenanya. Berapa ribu orang bisa kerja? Teman gue yang tukang HP akuarium Cupang tuh kerja, friend. Nggak bisa. Dulu tenggelam loh. Kerja dia bisa tuh. Gen Z nih saling dukung. Ya, milenial tuh kalau masalah speak up jago. Raditya Dika aja pakai X dia. Enggak, itu pakai Twitter dulu. Sama aja ganti nama, tinggal ngasih nasi merah aja belum ganti nama, friend. Enggak, tapi emang Gen Z itu lebih sering speak up karena kita ini berani di rumah aja kita berani. Kayak misalnya orang tua nih lagi nanya, lagi ngobrol. Lo Kita gampang. berani, kita berani ikut. Enggak deh, Mam kayaknya enggak kayak gitu. Milenial mah dari dulu dibungkam. Dari dulu udah kayak enggak. No. Enggak kayak gitu, enggak boleh ngomong orang tua dulu, dengerin dulu orang tua ngobrol. Milenial tuh lebih gawat, friend. Kita tuh sebenarnya dulu dibungkam sama pemerintah ya kan, tapi orang tuh kita lawan. Bapak gue lagi diem, gue lagi nating, friend. Loh, gimana kagak ngelawan gua? Lo karena ada medianya jadi lo bisa masukin ke sosmed. Milenial juga speak up, cuma waktu itu kita nggak ada. Gimana di koran? Fun fact, gua kasih tau biar nggak gaptek. Gen Z itu lebih berani mengkritik dan berekspresi karena mereka terbiasa dengan dunia sosial media sejak dini. Dari mulai konten, komen, meme, dan masih banyak lagi. Udah mereka lah jagonya. Sebenarnya antara dukung sama pamer tuh beda-beda tipis deh. Sebenarnya lo pamer aja kan. Weh gila nih speak up gua keren nih. Lu pasti gitu kan? Wah, kalau soal pamer itu nomor 2. Dan katanya, kalau di sosmed, Gen Z itu selalu post apapun yang mereka mau. Selama itu hasil keringat mereka sendiri, ya mereka bukan flexing. Lo kalau nggak suka, skip atau unfollow aja. Hidup mereka, feed mereka. Gimana menurut kalian soal ini? Soal postingan, menurut gue yang mau gue posting ya gue posting aja. Gak peduli tuh gue mau bilang ada yang gak suka kek, atau ternyata ada haters kayak gue gak peduli. Pokoknya gue posting apa yang gue suka, apa yang gue mau ada yang lihat juga gak peduli. Ya udah itu ya gak apa. Tapi kalau milenial tuh kita emang selektif. Jadi kita ngasih ini ribet, apa nih? milenial mah hashtag ribet. Enggak, misalnya gue kasih nih gambar nenek-nenek panjang gitu. Yang lihat anak lu gimana ntar tiba-tiba? Tuh kebanyakan mikir. Ya makanya kan kita mikir demi masa depan bangsa ini. Ya kalau kayak gitu mau bikin second account. Fun fact, gua kasih tahu biar nggak gaptek. 71% Gen Z percaya bahwa menyuarakan nilai pribadi secara online adalah bagian penting dari identitas mereka untuk mendapatkan validasi. Ini benar, karena menurut gua sosial media itu adalah representasi diri. Jadi kalau misalnya lu sebagai Gen Z pasti harus ada yang diposting. Tapi ada juga Gen Z yang memang nol postingan. Itu tipikal orang yang misterius misalnya. Tapi second account-nya banyak banget tuh followersnya biasanya. Dan menurut gua ini bagian penting dari identitas mereka, itu benar. Iya tapi kan tadi lu ngomong gitu nih, ini bikin second account. Berarti kan lu mikir juga postingnya kenanya sama aja kita mikir, friend. Bukan gak mikir. Iya. Biar kagak orang tua ngelihat misalnya gitu. Iya makanya kan tadi kan pas gue bilang gitu kan ya orang tua nggak ngeliat berarti lu berarti lu mikir juga nih. Kalau orang tua lu ngeliat kan kayak yang gue bilang tadi, sedih orang tua lu, friend. Kagak biar kagak ribet, bukan kagak sedih. Kita sebagai Gen Z harus update keseharian kita biar kelihatan kayak emang pekerja keras, independent woman kayak gitu. Kata lu katanya Gen Z tadi bersatu kayak ormas ya kan. Masa berarti kalau temen lu yang nggak kerja
Nggak, itu mesti lu bantuin dong. Lu kagak kerjain lu deh. Apa Nah kan kita mau bantuin, kita kan punya community makanya kayak gitu. Lagian kalau pamer-pamer di sosmed juga kan itu uang sendiri, uang pribadi. Kalau menurut Gen Z zaman sekarang kan nggak pakai duit orang tua, nggak pakai duit lu juga. Lagian nggak pakai uang rakyat, nggak pakai uang pajak. Kata siapa Gen Z juga ada pegawai negeri kayak pakai juga tuh. Ya itu memanfaatkan fasilitas yang ada. Menurut gua tapi Sama Gen Z itu aja, selalu Pren. pinter mengambil peluang-peluang dari situ sih. Nah, kalau masalah kerjaan, katanya Gen Z ini selalu lebih vokal sampai berani mengkritik atasan. Apa iya? Kalau yang dari gue tahu juga milenial nih ribet. Kalau misalnya emang menurut dia tempat kerja yang nggak enak, kagak resign. Kalau Gen Z mas tahun paling lama resign udah kalau misalnya emang nggak suka. Kalau lagian disuruh ngerjain kerjaan yang bukan kerjaan Gen Z mah bakal bilang ini bukan job desk saya pak, ini bukan job desk saya bu. Kalau milenial mah iya bu, tapi ngegerutu di belakang. Kita mah langsung aja ngobrol. Iya kalau milenial kan ya kita emang udah punya tanggungan ya, kita nggak bisa lepas dari itu kan. Jadi kayak kita ya udahlah kerja ya, yang penting ada pemasukan kan. Nah makanya kenapa nggak kerja dari sebelumnya? Nih kayak Genji nih, lo tau nih misalnya lo setahun kerja, ya kan cabut, setahun kerja cabut. Itu resume lo bakalan buruk, Pren, lo mau ngelamar kerja lagi. Udah nggak penting sekarang, yang penting kita tuh ngerasa happy ngejalanin hidup apa yang udah kita pilih. Iya, cuma lo tua tinggal di bambu ya kan, kalau nggak ada duit gitu lo. Gimana? Ya gimana? Ya coba deh. Gen Z tuh gaji 5 juta, pengeluaran 7 juta. Itu dari mana? Dari Allah. Ya ada aja rezeki mah, kita percaya itu. Kelempar kok gua. Nah itu dia Gen Z kayak bisa ngontrol emosi emang kenanya. Ya kata siapa, tinggal ngebakar lagi, orang banyak rokok, kayak orang susah. Gen Z emang uploadnya yang senang-senang aja, padahal mah pagi kerja, malam kerja, sore kerja, weekend aja bisa nge-WO, bisa ngapa-ngapain. Katanya berani ngelawan, bos. Cabut dong, ngapain kerja iya lagi kan weekend? gue berani ngelawan bos, tapi kerjaan gue banyak, side hustle gue banyak. Nih kayak misalnya gue dibilang harus lembur lah karena gue telat, ya enggak lah. Orang mereka aja pada datang telat, nggak ada potong-potong, work life balance-nya mana? Gue mau berani negur kalau misalnya bos gue emang salah. Mitos atau fakta? Katanya milenial nggak peduli sama work life balance. Yang penting karirnya naik. Jawabannya mitos. Kenapa? Karena faktanya milenial itu generasi yang peduli sama work life balance kok. Mereka lebih milih pekerjaan yang lebih fleksibel, bermakna, dan memberi ruang untuk keluarga, hobi, serta kesehatan mentalnya. Ya bagus sebenarnya. Tapi kan masalahnya lu kan kerja di situ, ya kan? Nah lu kan ya lu harus mengabdi tempat itu. Ya mengabdi, tapi tolol jangan bang. Hah? Ya enggak lah, misalnya lu makan nih. Ya kan, jangan mau diinjek-injek juga. Ya gue nggak ngejelekin tempat gue, tapi gue ngomong langsung sama atasan gue. Kayak kagak bisa kayak begini dong. Nih kan gue di rumah ada anjing tuh, ya kan? Gue bilang, kan hari ini kita nggak makan ya, kenapa? Ya sakit gue. Anjing gue juga nurut aja, Pren. Enggak lah, konsekuensi lu punya anjing, lu punya tanggung jawab. Ya lu harusnya tetap ngasih makan dia, nggak boleh kayak begitu. Misalnya kalau gue nggak ada makanan, anjing gue masa jangan nge-hire orang buat kerja di tempat lu. Jangan pelihara anjing berarti kalau lu nggak punya duit gitu. Bener lagi dia. Iya. Nggak, lu berani di kerjaan, resume lu bakalan buruk udah sumpah dah. Udah nggak ngaruh bang, sekarang tuh yang penting lu tuh happy. Kalau menurut lu itu kerjaan bukan lu banget mah keluar, cabut. Lagian percuma tunjangan gede juga cuma joget doang. Mendingan kalau menurut gua kalau emang kagak cocok kerjanya mah ya keluar. Nih, ini yang soalnya tunjangannya gede. Ya emang kenapa ya? Emang dia dapat gitu ya kan kalau lu iri ya. Dia nggak kasihan sama orang yang di luar, dia joget di tempat kerja, kita mau joget di malam-malam. Siapa suruh kamu kerja keras ya kan? Makanya lu kalau kerja keras tuh masuk ke situ ya kan, nah lu dapat tunjangan tuh kan asoy ya kan? Iya walaupun rumah lu dijarah ya kan, tapi kan asoy kenanya. Nah, Gen Z yang jarah. Lah makanya kelakuan lu kan antara itu kan momentum lu kayak copet itu lu. Itu keren anjir. Cobain bayangin. Itu keren. Maksud gua kapan lagi dan di mana lagi Indonesia kayak gitu. Di luar negeri mah itu udah biasa. Tapi dari mulai mana? Dari mulai Gen Z sampai betap keangkat. Sampai ada yang renang. Itu kayak waterboom tuh rumah. Nih sekarang lu balik rumah lu dijarah ya kan, lu pulang lu. Nah gua yang mikir rumah gua dijarah, gua ngapa-ngapain. Lah iya, bahkan kata lu yang jarah Gen Z nih. Gen Z tuh berani berbicara tapi kagak goblok bang. Nggak langsung nyusahin orang, nyakitin orang. Enggak, kita mau untuk diri kita sendiri. Masa ngejarah gak nyusahin orang? Ya susah kan yang ngejarah. Dia nyusahin kita, ya kita susahin balik lah. Mana? Dianya? Gen Z aja malas gak mau kerja, makanya susah hidup lo ya kan? Nah, jadi mana yang lebih speak up dan ekspresif antara Gen Z dan millennials? Tulis di kolom komen ya.